pangan kita. Apa yang akan terjadi negara ini? Untuk itu, kami mohon izin untuk menyampaikan aspirasi ini dan mohon bukan terpintu untuk dapat menemui pejabat negara yang ada di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Petani! Hidup petani! Hidup! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tabik pun. Bapak, Ibu, kawan-kawan polisi, TNI, dan juga kawan-kawan dari Satpol PP dan kawan-kawan petani. Halo, Bung. Jadi hari ini tanggal 24 September adalah Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional itu ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara dengan Kepres pada tahun 1963. Jadi ini adalah hari resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sama dengan Hari Polri, ya, Hari Bayangkara ya, Polri ya. Kemudian Hari Buruh dan juga hari-hari yang lainnya. Sama persis. Dan bahkan di dalam keputusan Presiden tahun 63, dalam keputusan nomor 2 disebutkan, ini supaya saya sampaikan, kita paham semua juga mengenai Hari Tani. Jadi di dalam keputusan nomor 2 disebutkan bahwa pemerintah, kementerian, kepala-kepala daerah, dan instansi-instansi yang terkait dengan pertanian wajib hukumnya menyelenggarakan dan mendukung Hari Tani. Jadi Hari Tani ini hari perayaan. Bung Karno menyebutkan, presiden pertama kita mengatakan ini adalah hari kemenangan. Kemenangan kenapa? Karena pada bulan September tanggal 24 tahun 60, pemerintah Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Land Reform. Undang-Undang Land Reform itu undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber-sumber agraria yang ada di Indonesia. Yang diatur bapak-bapak dan kawan-kawan semua, ibu-ibu, bapak, bukan hanya batas lebarnya, batas maksimalnya, tetapi yang diatur juga batas minimalnya. Kenapa undang-undang itu penting? Karena supaya seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani, bisa hidup sejahtera. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, di mana kaum tani menjadi miskin dan akibatnya tidak ada orang yang berminat menjadi petani. Ya, anak-anak petani kemudian jadi guru, jadi polisi, ya, jadi tentara. Tidak ada yang mau meneruskan profesi orang tuanya. Karena profesi petani itu profesi yang tidak menjanjikan. Profesi yang kalah dalam semua hal, mulai hulu sampai hilir. Penguasaan petani kita, kawan-kawan ya, polisi, TNI, supaya kita tahu, saya nyampaikan berdasarkan data. Jadi penguasaan petani kita rata-rata di Indonesia itu hanya 0,39 hektar. 0,39 hektar. Tentu dengan lahan seperti itu nggak ada petani yang sejahtera. Petani itu hanya akan sejahtera kalau minimal lahannya untuk Indonesia 2 hektar. Kalau petani punya lahan 2 hektar, petani itu tidak perlu dikasih BLT, tidak perlu dikasih raskin, tapi pasti akan bisa menguliahkan anaknya di Unila, ya.
Tetapi pilihan pemerintah ternyata tidak berpihak kepada petani. Itulah akibatnya petani Indonesia ini pergi menjadi TKI ke Malaysia, ke Taiwan, jadi apa? Buruh tani di sana. Kan aneh nih, petani Indonesia menjadi buruhnya petani Malaysia, menjadi buruhnya petani di Taiwan. Ada apa sebenarnya dengan bangsa ini? Karena di Malaysia petani itu dimuliakan, dihormati, dilindungi, sehingga pemerintah membuat kebijakan petani harus punya 10 hektar. Dan ketika petani punya 10 hektar, dia membutuhkan tenaga kerja. Lalu datangnya dari mana? Dari Indonesia. Kita ini negara besar, tetapi di tetangga kita di Malaysia, kita menjadi buruh yang tidak dihargai dan kadang-kadang disetrika. Kenapa? Karena pembangunan kita tidak berpihak kepada kaum petani. Petani kita bisa menanam, tetapi tidak bisa menjual dengan harga yang wajar. Petani kita yang memproduksi bibit sendiri, seperti yang terjadi petani yang produksi bibit jagung di Madiun. Apa yang terjadi? Dipenjara. Karena peraturan WTO tidak membolehkan petani melakukan penyelidikan dan kemudian pemulihan bibit. Pemerintah Indonesia tunduk kepada kapitalisme global. Akhirnya rakyatnya sendiri dipenjara. Petani kita yang membuat bibit padi di Aceh, untung tidak sampai di penjara, tetapi sudah sampai pada penyelidikan. Itu yang terjadi petani di Indonesia. Jadi kami datang di sini dalam rangka merayakan Hari Tani, ya. Jadi kami tidak mau melakukan tindakan anarki, tapi kami mau merayakan kemenangan yang oleh Bung Karno disebut hari ini adalah hari kemenangan kaum tani. Kami mau merayakan dan nanti